Sheila Saukia ditetapkan sebagai tersangka. Isu penangguhan penahanan sampai Lebaran mencuat. Nama Sheila Saukia kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar kabar bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Doktif terkait insiden yang terjadi di sebuah kafe pada Jumat malam, 17 Januari 2025 lalu. Belakangan, mencuat isu bahwa Sheila Saukia tengah mengajukan penangguhan penahanan hingga Lebaran 2025 mendatang. Kabar ini pun memicu berbagai reaksi dari warganet yang mempertanyakan alasan dibalik permohonan tersebut. Salah satu netizen bahkan berkomentar dengan nada sinis. Licik minta penangguhan. Penangguhan apa? Buat jadi tersangka tuh. Kenapa mau kumpul-kumpul dulu karena mau dekat Lebaran? Ya udah, proses tetap jalankan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum Sheila Saukia. Oh, udah fitnah-fitnah. Doktif udah males pakai omongan, pakai nasihat karena udah nggak bisa. Jadi Doktif nasihatin nggak bisa. Ya udah kalau gitu fitnahnya silakan disampaikan di depan penyidik gitu. Pencemaran nama baik gitu ya guys ya. Oke. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kasusnya Nikita Mirzani. Begitu juga dengan ada berita info dari dokter Reza Gladys dan ada Sheila Saukia. Begitu juga ada juga nanti berita tentang Doktif ya, dan ada juga tentang dokter Oki ya bersama dokter Ekles ya namanya kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Tonton sampai selesai baru kita reaksi bareng-bareng ya. Itu udah tahu, pasti gue bakal ditersangkain walaupun gue nggak salah. Udah paham gue jalurnya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya. Gue udah tahu guys, gue ini pengalaman sama hukum ya. Jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys, jadi gue santai. Ini tuh belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Waduh. Preman, tapi kalian ditusuk, dimakan uang kalian semuanya sama dia. Yang dapat uang. Kalian tahu itu tugas BPOM yang mereview, bukan tugasnya kapasitasnya dia. BPOM kemana aja selama ini Mbak? Kemana? Emang BPOM dulu ada nguji overclaim? Nggak ada. Kalau tidak gara-gara Doktif, tidak akan ketahuan banyaknya produk-produk overclaim. Ini maaf ya. Banyak ya. Asik. Agak emosi saya, enggak juga sih. Kalau tidak ada Doktif, kita masih wahlul. Saya salah satu orang yang membeli HB orang yang dulu harganya 400.000 dipromokan katanya 300 putih sayang menjerit. Ya HB-nya 2 kakak ya, pagi dan malam hari. Yang malam katanya ada kandungan retinol. Yang paginya warna pink. Alhamdulillah di aku bukan putih, yang ada abu-abu monyet. Ya di aku nggak cocok mungkin. Oke, tapi aku nggak mempermasalahkan, nggak ada keperpanjang lebarkan kan. Nah karena itu juga nggak ada yang review kan, jadi nggak bisa juga kita berkuat-kuat. Tapi itulah gambaran contoh orang masyarakat yang kalian habiskan duitnya dari produk yang kalian jual overclaim kemarin. Maksudnya kayak aku pribadi dibeli hand body 300 ternyata hasilnya zonk, ternyata sakit hati karena kita cari duit itu susah. Yakin kalian nggak makan duit orang masyarakat. Yakin kalian yang menjual produk overclaim ini barokah rezeki kalian sayang. Penyidik Polda Metro Jaya perpanjang masa tahanan Nikita Mirzani dan Mail. Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, Bapaknya glowing banget ya wajahnya ya. Penyidik terus melakukan pendalaman
glowing. dan melakukan koordinasi Mantul tuh dengan jidatnya. jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan. Salfok sama bapak polisinya, itu jidatnya mengkilap ya, mengkilap banget. Waduh, kalah aku sama polisinya, mungkin sering ke salon ya. Nah tadi benar tanggapan ibu-ibu yang sebelum ini videonya, kalau bukan karena ada Doktif ya, mungkin banyak konsumen-konsumen yang membeli produk-produk yang memakai bahan-bahan berbahaya yang overclaim ya. Banyak banget di Shopee atau di Tokbed gitu ya, produk-produk skincare yang murah ya, yang ternyata itu juga aku pernah pakai sih produk-produk seperti itu ya, dan sekarang udah gak pernah pakai, takut juga jangka panjangnya gitu. Dan ya dengan adanya kehadiran Doktif gitu ya, sebenarnya dulu juga ada ya yang membahas kasus-kasus seperti ini ya. Sebelum ada Dr. Richard Lee juga sebelumnya, sebelum dia memasarkan produknya sendiri, dia juga seperti Doktif gitu ya. Cuma sekarang entah kenapa dia menjadi seperti itu gitu loh guys ya. Dr. Richard Lee juga sama gitu ya. Nah kita lihat lagi. Saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Ini Indonesia. ada Atas dasar Hotman apa Paris, Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum, atas kejadian ini. Bahkan mau transfer gitu dia malah gak mau, apaan sih dok kayak gitu terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih, aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan lah kak ketemu dia, ya itu baru ketemu soalnya baru nyampe. salah kan. Kalaupun dia dapat itu dari kepolisian, itu kan nggak boleh dibocorkan. Kalau misalnya dia punya orang dalam nih, terus orang dalamnya ngasih tahu iya gini nih, kan itu nggak boleh dibocorkan. Kadang-kadang si Emma Warokah ini pun kadang-kadang ini terlalu berlebihan, terlalu barbar. Dia ini dari dia nih pusatnya, ternyata gue baru tahu gitu kan. Habis ini gue kumpulin nih tenaga gue barbarin dulu nih si Emma Harokah ini. Siapa sih nama Emma Warokah gitu. Nggak boleh juga kayak gitu. Kita anjir sampai jatuh handphone ini gitu loh. Kita boleh barbar gitu loh. Kita boleh barbar, kita boleh ini, kita boleh membela, kita boleh ini, tapi jangan sampai lu ngomong ke orang lain kayak gini-gini. Tadi kan gue buka tuh, jadi ternyata pusatnya ini dari si Emma Warokah gitu. Kalaupun lu punya orang dalam, lu tahu nih orang dalam, lu nggak bisa ngomong kayak gitu doang, lu bisa kena Emma Warokah gitu. Assalamualaikum. Kenapa nama Bella Bella Sophie Sophie ikutan terseret-seret? Oke, kita mau bikin video ya. Ini bikin video ya, nggak marah-marah. Oke, mau bertanya dulu ya, tahan, mau bertanya dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya kan, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke, di sini ibu membawa nama saya, si Bella Sophie. Oke, sebelum saya bikin video lebih lanjut, izinkan saya bertanya, ini benar-benar ibu yang bikin serius, emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur aku nggak kenal sama ibu ya, saya juga nggak pernah ketemu sama ibu juga, kita nggak ada urusan, kita nggak ada bisnis bareng ya, jadi kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Dan saya sekarang lagi sibuk jualan, kenapa saya disenggol-senggol? Oke, coba bantu tag dong teman-teman semuanya, bantu tag ke yang DM-nya lagi tersebar luas ini ya, tolong bantu tag biar dia tahu, biar dia baca, soalnya Mimi nge-DM nggak bisa. Oke, kan banyak gosip-gosip di luar sana. Dr. Rocky dan Etis menjawab isu yang beredar di belakang ini. Perlu dijawab nggak? Gosip-gosipnya kayak gimana nih? Harus dijawab nggak? Ya boleh aja, kalau seandainya misalnya kalau tanya tentang diri saya gitu, apalagi ini jawabannya kemarin di kasusnya ini lagi dicari-cari nih kayak gitu kan. Kalau seandainya kalau dari aku sendiri, setiap manusia punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Saya nggak bilang saya manusia paling suci, saya pasti punya kesalahan dari manapun, dari segi manapun. Tapi saya terus berusaha, namanya manusia, berusaha menjadi lebih baik lagi setiap harinya, dan menerima kritik dan saran. Karena kalau seandainya kita tutup mata, tutup telinga, nggak terima kritik dan saran, kita nggak tahu kesalahan kita apa. Karena ada kritik dan saran itu berbenah diri, seperti itu aja sih kok. Dokter Eklas, jawab gosip-gosip yang di luar sana. Iya, jadi yang pasti gosip itu bukan saya ya. Gitu. Terlepas dari semua itu,
itu menjadi ambil hikmahnya, menjadi pemasukan juga untuk kita, gitu, menjadi pemasukan juga untuk kita, ambil hikmahnya. Dan pada intinya gini, ada yang gosipin A, gosipin B, gosipin C, Dr. Oki, saya, Dr. Richard. Pada intinya kita tetap bersahabat. Orang nggak tahu di luar sana, orang pikir di gosipin ini ada berpengaruh, tapi kita sudah komitmen dari awal, mendirikan brand ini kita udah komitmen dari awal, kita tetap satu saling mendukung. Mungkin ada yang teman Dr. Oki yang lagi miss, atau Dr. Richard, ada yang teman saya, begitu juga sebaliknya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih melihat mereka bersatu ya? Awalnya mereka saling berserang, aku jadi bingung gitu loh ya. Yang jelas aku dulu memakai produknya Dr. Oki, sekarang udah enggak karena takut juga guys ya. Jadi menghindari saja ya. Walaupun mungkin sudah aman atau gimana, aku lebih baik menghindar aja gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang beberapa info dari Nikita Mirzani, Doktif, terus ada ini siapa namanya, Dr. Oki dan yang lain-lain ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.